Selama kamu bisa bersamanya, apalagi dunia hijau, bahkan jika itu adalah musuh seluruh dunia keabadian yang kacau. Kata-kata Jian Nantian bergema seperti badai, bergema di antara langit dan bumi. Mendengarkan kata-kata ini, semua pemain kuat yang ada semua terkejut. Mereka semua bisa mendengar semangat kata-kata Jian Nantian. Tapi sosok Jian Nantian terus menuju puncak hari demi hari. Hati layu Tianzun terlihat pucat. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, tapi tetap saja, dia tidak bisa menghentikan Jian Nantian. Akhirnya, Jian Nantian datang ke langit. Di sekitar puncak Tianjue yang menjulang tinggi, ada larangan yang sangat kuat. Kekuatan penghalang ini sombong, dan Tianzun biasa tidak dapat melanggarnya. Tapi larangan ini tidak bisa menghentikan Jian Nantian. Saya melihat Jian Nantian, satu pukulan dengan satu tangan, masih begitu ringan dan ringan. Sebuah cahaya pedang yang merajalela keluar, cahaya pedang ini membombardir pengekangan berat, dan waktu untuk benar-benar merobek pengekangan berat terpisah. Begitu larangan ini dipatahkan, seluruh puncak Tianjue benar-benar terbuka di depan Jian Nantian. Hah! Jian Nantian menatap puncak Tianjue, dan menatap menara raksasa hitam yang menjulang tinggi. Itu, jantung merampok menara. Raja Wang sudah mengenali menara hitam. Menara perampokan jantung. Jian Wushuang menunjukkan keraguan. Menara perampokan hati mengandung malapetaka 18 kali lipat, yang juga bisa dikatakan sebagai persidangan 18 kali lipat, dan persidangan 18 kali ini semuanya ditujukan pada keadaan pikiran. Menara perampok hati ini bukan apa-apa di dunia yang kacau pada zaman kuno, tetapi jika dimasukkan ke dalam dunia api biru, itu luar biasa. Pedang tidak tertandingi. Ibumu harus ditahan di puncak menara perampok jantung dan ingin menyelamatkannya pertama-tama. Saya harus menembus 18 pusat uji gravitasi Hard Robert Tower. Saya tidak tahu apakah ayahmu bisa menerobos, kata Raja Wang. Mentalitas. Hati Jian Wushuang bergerak dengan sedikit senyum. Jika itu untuk tes lain, Jian Wushuang mungkin masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi karena ini adalah tes suasana hati. Perlu dicatat bahwa ayahnya berada dalam kondisi pikiran yang sangat tinggi sejak zaman kuno, dan bahkan sekarang bahkan lebih mengerikan. Tes psikologis menara yang menjulang mungkin sangat keras, tetapi Jian Wushuang percaya bahwa dia tidak dapat membantu ayahnya. Sebelum Tianjue Peak, Jian Nantian hanya berhenti sejenak, tetapi kemudian melangkah langsung ke menara. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi menatap Tower of Heartbreak, dan mereka semua dapat dengan jelas merasakan napas Jian Nantian di Tower of Heartbreak. Jian Nantian saat ini telah melangkah ke lantai pertama menara perampok hati. Beberapa saat kemudian, Jian Nantian muncul di lantai 2. Lantai pertama sudah menembus, Jian Wushuang mengepalkan tangannya dan tampak terkejut. Jangan terlalu senang, tes psikologis menara perampokan hati lebih kuat dari lapisan pertama. Lapisan pertama adalah yang terlemah. Langit manapun dapat dengan mudah menerobos, lapisan kedua dan ketiga hingga ke lapisan ke-10. Itu tidak sulit, tetapi sangat sulit untuk mencapai lantai 11, kata Raja Wang. Seperti yang dia katakan, Jian Nantian hampir tidak terhalang di lantai 2-9, dan segera melewatinya. Bahkan di lantai 10, dia tidak berhenti dan menerobos. Tapi di lantai 11, kecepatannya melambat. Jian Nantian tinggal di lantai 11 selama hampir setengah seperempat jam sebelum menerobos. Lantai 12 berikutnya membutuhkan seperempat jam. Ketika Jian Nantian lulus ujian dan tiba di lantai 18, itu sudah setengah hari. Tes psikologis di lantai 18 menara perampokan hati adalah yang terkuat. Masukkan ke dalam dunia yang kacau dari segala usia. Bahkan jika ada 100 dewa surgawi dalam penyempurnaan besar, seseorang mungkin tidak dapat menerobos. Raja Wang dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Jian Wushuang juga benar-benar acuh tak acuh. Para pemain kuat dari semua sisi menyaksikan pertempuran sedang menunggu dengan tenang. Selama 3 hari, Jian Nantian tinggal di lantai 18 menara perampok hati selama 3 hari. Setelah 3 hari, semua orang melihat napas Jian Nantian, yang telah tinggal di lantai 18, sudah memasuki perampokan jantung. Bagian atas menara, yang berada di lantai 19, menerobos. Melihat adegan ini, Jian Wushuang memegang tangan yang ganas. Hanya butuh 3 hari. Raja para raja tercengang. Keadaan terakhir dari tes pikiran menara perampok hati, bahkan jika keadaan pikiran sebanding dengan langkah dari Mahaguru, biasanya butuh setengah bulan atau lebih untuk menerobos. Dulu ayahmu hanya menghabiskan 3 hari.
Ini adalah keadaan pikiran yang nyata. Saya katakan sebelumnya bahwa suasana hati ayah saya sangat kuat, Jian Wushuang tersenyum. Lantai 19 menara itu adalah tempat ibunya ditahan, sekarang Jianantian telah memasuki lantai 19, itu berarti bahwa Jianantian telah melihat ibunya. Di lantai 19 Tower of Mind, tempat kosong yang kosong, tempat tidur batu cekung, dan wanita berjubah biru dengan tangan di atas kakinya duduk di sana. Pada saat ini, dia memiliki wajah pucat, penuh kekhawatiran. Dia tahu bahwa hari ini adalah hari ketika ayah dan putra Jianantian dan Jian Wushuang membunuh setan-setan kuno, tetapi menara hatinya ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan dunia luar sekarang. Nantian, Suanger, kamu harus bertahan hidup, kamu harus bertahan hidup. Wanita berjubah biru itu hanya bisa terus berdoa di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, suara langkah kaki rendah datang tiba-tiba. Apa? Wanita berjubah biru itu mengangkat kepalanya dengan tajam. Dia telah ditahan di menara ini selama lebih dari 2000 tahun, dalam waktu yang begitu lama, tidak ada orang kedua yang datang padanya, bahkan jika tuannya berbicara dengannya dalam damai dan damai, dia selalu melewatinya. Berarti komunikasi, tapi sekarang, bunyi langkah kaki ini, jelas seseorang datang ke menara hati. Selain itu, ia juga datang ke puncak menara perampok hati. Wanita berjubah biru itu menatap pintu masuk di lantai paling atas. Saat langkah kaki semakin dekat, akhirnya, sosok di Xing Yi perlahan muncul di depannya. Melihat sosok ini di Xing Yi, wanita berjubah biru itu memegangnya sepenuhnya. Selama lebih dari 2000 tahun, meskipun dia telah ditahan di menara yang merampok hati dan belum melihat matahari, penampilan pria ini di Xing Yi telah muncul di benaknya beberapa kali. Setelah bertahun-tahun, bukan saja dia tidak pernah lupa, tetapi dia juga lebih merindukan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidupnya, tetapi sekarang pria di Xing Yi muncul lagi di depannya. Apakah aku bermimpi? Gumam wanita berjubah biru itu. Pada saat melihat wanita jubah biru, ketidakpedulian dan detasemen pada wajah Jianantian masih menghilang, dan sosoknya sedikit gemetar. Tatapannya seperti air, memandangi wanita berjubah biru, hatinya serasa mencair. Keduanya saling berhadapan di ruang terbuka di lantai 19 menara. Untuk waktu yang lama, Jianantian yang menggaruk kepalanya dan mengungkapkan senyum tebal, berkata, "Menger, aku akan menjemputmu di rumah." Menger, aku akan membawamu pulang. Kalimat Jianantian ini membuat wanita berjubah biru, yaitu Ji Wumeng, bergetar, tetapi matanya berkutat, dan dia tidak segera menanggapi. Seolah mengetahui kecemasan di hati Ji Wumeng, Jianantian melangkah maju langsung, memegang tangan Ji Wumeng, "Tuanmu, Tuan telah mengatakan kepada saya, yakinlah, apa yang Anda bawa di tubuh Anda, saya akan bawa ke bawah untukmu, jika aku tidak bisa membawanya, dan jika kita berdua." Bahunya cukup keras. Ji Wumeng membeku, tetapi ujung mulutnya perlahan menunjukkan senyum. Ji Wumeng menjawab, dan kemudian pergi berdampingan dengan Jianantian menuju menara. Adapun tangan dan kaki yang dikenakannya, Jianantian juga melepasnya. Di luar Tianjue Feng, banyak pria kuat menunggu hasil dengan tenang. Dan tidak lama kemudian, dari hati merampok menara, dua sosok, berpegangan tangan, berjalan berdampingan seperti saudara abadi. Jadi, apakah ini istri Jianantian, ibu Jian Wushuang? Kelihatannya biasa saja, dan tidak ada yang aneh tentang hal itu. Mengapa monster kuno disimpan di langit selamanya? Sebagian besar pria kuat yang datang untuk menonton pertempuran menunjukkan keraguan. Namun, banyak setan kuno yang hadir, termasuk orang yang tak terhitung jumlahnya, saling menatap ketika mereka melihat Ji Wumeng. Itu sangat kuat, lebih kuat dari leluhur kuno, dan siapapun dari keluarga iblis kuno saya. Di keluarga iblis kuno saya, masih ada suku dengan darah murni seperti itu. Siapa dia? Kenapa aku belum bertemu? Keberadaan Ji Wumeng, bahkan di klan iblis kuno, adalah rahasia besar, dan orang kuat yang biasa bahkan tidak tahu keberadaannya. Bahkan mereka yang tahu keberadaannya hanya tahu bahwa dia ditahan di Tianjifeng, tetapi tidak tahu mengapa dia ditahan, atau rahasia apa yang dia miliki, tetapi sekarang, dengan Ji Wumeng muncul. Semua orang dari keluarga iblis kuno dapat merasakan ketakutan secara naluriah. Ketakutan ini adalah tentang darah. Ini seperti baju besi perunggu dewa kuno biasa, menghadapi dewa kerajaan kuno otentik.
Orang-orang suku iblis kuno ini memiliki darah iblis, jadi ketika mereka melihat Ji Wumeng, mereka tampaknya melihat raja mereka. Level darah ini terlalu tinggi. Ketika banyak orang dari klan iblis kuno terkejut, hampir tidak ada jejak darah di hati yang layu dan kulit yang mulia. Dia mendongak, bukannya melihat ke arah di mana Jian Nantian dan Ji Wumeng berada, tetapi dalam kekosongan luas yang tidak jauh dari sana. Kenapa? Kenapa kamu tidak menembak? Tidakkah kamu menonton Jian Nantian mengambil muridku dan membiarkan darah muridku dikubur sepenuhnya? Kalian, apa yang kamu pikirkan? Jantungnya layu menderu, tetapi matanya penuh amarah. Dan di hamparan luas kekosongan yang terlihat hati Tian Xinzun, ada 5 sosok mengambang diam-diam di sana. Kelima orang ini jelas ada di sana, dan tidak ada batasan atau cara khusus di sekitar mereka. Mereka yang hadir secara wajar hanya perlu melihat ke atas untuk melihat mereka, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka dari awal hingga akhir. Masih ada 5 orang di sini. Kelima orang ini, 4 pria dan 1 wanita, penuh sesak napas, membuat orang sulit dipahami. Pada saat ini, kelima orang sadar akan kemarahan dan keengganan hati yang layu. Dari 5, satu-satunya wanita berbicara pertama, 4, bisakah kita begitu kita hanya menonton dan tidak melakukan apapun? Jangan lupa, darah yang dimiliki Ji Wumeng untuk saya di Istana King Huo apa artinya? Kami harus membayar mahal untuk warisannya dan reinkarnasinya. Sekarang, jika Jian Nantian mengambil Ji Jimeng, semua upaya dan biaya kami sebelumnya akan sia-sia. Wanita anggun berpakaian hitam dengan suara roh jahat. Mendengar kata-katanya, 4 orang di sekitar mereka mengerutkan kening, masing-masing berpikir. Darah pada Ji Wumeng memang menghabiskan banyak energi dan biaya. Reinkarnasi, kamu adalah tuan dari Jian Nantian itu, kamu bicarakan dulu, apa yang harus aku lakukan? Wanita berpakaian hitam itu berkata rendah. Disebut reinkarnasi, dia adalah pria yang kuat mengenakan helm pertempuran hitam dan unicorn hitam di dahinya. Laki-laki yang kuat berdiri di sana, tampaknya tidak mengeluarkan napas, tetapi dia masih luar biasa. Perasaan, dia adalah tuan tanah yang tak perlu dari reinkarnasi, penguasa reinkarnasi. Pada saat yang sama, ia juga penguasa Jian Nantian. Temperamen muridku, aku tahu betul bahwa dia telah bangkit jauh dari dunia kuno, dan sampai hari ini, dia telah melalui semua masalah dan mengalami banyak kesengsaraan tujuannya hanya untuk Ji Wumeng. Selama bertahun-tahun, dia telah membayar terlalu banyak, begitu banyak kesulitan dan kesulitan, dia belum mampu menghentikannya, dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Master Samsara berkata dengan samar, ketika saya menerimanya sebagai murid, saya mengatakan kepadanya segala sesuatu tentang Ji Wumeng. Dia juga tahu bahwa Ji Wumeng memiliki sesuatu untuk saya di Istana King Huo dan bahkan seluruh dunia King Huo. Alangkah pentingnya, dan karena dia bersikeras untuk melakukannya, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Keyakinan, apa kepercayaan diri itu jelas egois. Wanita berpakaian hitam itu mendengus dingin, demi diri sendiri. Keselamatan seluruh dunia King Huo diabaikan, reinkarnasi, ini adalah murid yang baik yang kamu ajar. Murid saya sendiri, saya tahu yang terbaik, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya percaya ia memiliki ukurannya sendiri. Tuan Balai Reinkarnasi memeluk tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ini, wanita berbaju hitam hanya mendengus, dan kemudian memandang seorang lelaki tua berjubah emas dengan tahi lalat cinnabar di alisnya. Tang Huang, bagaimana menurutmu? Wanita berpakaian hitam itu bertanya. Kaisar Tang tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, garis keturunan yang dimiliki Ji Wumeng benar-benar luar biasa. Itu akan membantu saya di Istana King Huo di masa depan, tetapi suami saya percaya bahwa bantuan Jian Nantian ke Istana King Huo saya juga tidak kecil. Ini konyol, wanita hitam itu langsung mencibir. Bahkan jika dia beruntung, dia akan bisa bersama kita paling banyak di masa depan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ji Wumeng? Jika satu Jian Nantian saja tidak cukup, lalu tambahkan pedang yang tak tertandingi. Tang Huang penuh kesenangan. Wanita berbaju hitam segera membeku. Ditambah pedang yang tiada taraf. Semua 5 yang hadir berasal dari Istana King Huo. Mereka juga orang-orang yang memiliki status tertinggi di Istana King Huo. Istana King Huo yang besar diputuskan oleh mereka berlima. Mereka sangat jelas bahwa efek Ji Wumeng pada Istana King Huo sangat sulit. Tetapi jika Anda menambahkan pedang yang tiada taraf, Jian Wushuang,
Hampir tidak ingin menyebut suami lama sebagai leluhur. Pria tua itu sangat optimis tentang pria kecil ini. Potensinya jauh lebih besar daripada Jian Nantian. Jika dia tumbuh di masa depan, dia mungkin tidak lebih buruk daripada Ji Wumeng. Mungkin lebih kuat. Tang Huang tertawa. Aku juga mengakui apa yang kamu katakan, tetapi kamu harus lebih sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh metode kultivasi anak itu. Bagaimanapun, Kaisar Qing adalah contoh yang baik. Sebagai kultivasi terbalik, dia ingin tumbuh dewasa. Seberapa mudah itu? Wanita berbaju hitam mendengus dingin. Meskipun dia bukan seorang pemberontak, dia hampir tidak memahaminya. Mendengar kata-kata wanita itu dalam warna hitam, wajah Tang Huang juga tenggelam. Memang, jalan menuju perbaikan tidak mudah. Muridnya yang paling bangga, Kaisar Qing, meninggal di jalan menuju pemberontakan. Ngomong-ngomong, lelaki tua itu selalu merasa bahwa sangat berharga untuk menukar Jian Wushuang dan Jian Nantian dan San dengan Ji Wumeng. Kata Tang Huang, karena itu, mari kita membuat pernyataan langsung. Aku akan mengambil gambar sekarang, kalian berempat, pujian atau ketidaksetujuan. Wanita berpakaian hitam melihat sekeliling pada 4 orang di sekitarnya. Orang tua tidak setuju, Tang Huang pertama kali menyatakan. Aku percaya pada murid-muridku, jadi aku tidak setuju dengan itu. Master Aula Reinkarnasi juga berkata, hehe, si kecil Jian Wushuang benar-benar luar biasa, dan sejauh yang aku tahu, dia memiliki tuan yang sangat hebat, tetapi Ji Wumeng benar-benar penting bagi istana King Huoku. Setelah menimbang ini, itu masih bersikaplah netral. Pria tua berjubah putih dengan janggut kambing itu menyeringai. Orang tua berjanggut-berjanggut ini adalah Tuan Belanda, Tuan Balai Neter. Suri, giliranmu. Wanita berpakaian hitam itu memandang seorang pria yang acuh tak acuh dengan pedang di sisinya. Pria yang acuh tak acuh ini merasa benar-benar terintegrasi dengan langit dan bumi, dan tubuhnya serta langit dan bumi di sekitarnya sepenuhnya berubah menjadi pedang yang tajam. Pria acuh tak acuh ini adalah perbaikan pedang pertama yang diakui di dunia api biru, Kaisar Pedang Matahari Terbit. Aku tidak setuju, kata Kaisar Rising Sun dengan acuh tak acuh. Apa? Wanita berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Dalam kesannya, Kaisar Matahari Terbit selalu tanpa pamrih, dan selalu memperhatikan mencari kebenaran dari fakta. Ji Wumeng, selama mereka mengikuti langkah-langkah yang direncanakan, mereka ditakdirkan untuk mencapai langkah itu di masa depan. Dan Jian Wushuang dan Jian Nantian, meskipun keduanya memiliki potensi besar, tetapi di masa depan, tidak mungkin untuk mengatakannya. Gaya mencari kebenaran dari fakta-fakta Kaisar Pedang Matahari Terbit harus ada di sisinya, tetapi Kaisar Pedang Matahari Terbit tidak setuju. Jian Wushuang, Jian Nantian, ayah dan putranya memiliki kepribadian yang sama, keras kepala dan keras kepala. Hanya dengan tujuan dan pengejaran, mereka akan lari sampai akhir terlepas dari konsekuensinya. Mengetahui bahwa ada bahaya tak berujung di depan mereka, mereka akan menutup mata. Akan ada sedikit goyangan. Keduanya benar-benar perbaikan pedang. Aku berdiri di puncak kendo di dunia King Huo. Aku sudah lama tidak bertemu lawan yang baik, dan mereka berdua bisa menjadi lawanku. Aku juga percaya bahwa mereka tidak akan pernah mengecewakanku. Kaisar Matahari Terbit tersenyum sedikit, dan kemudian melirik wanita itu dengan warna hitam. Hong Lian, aku tahu kekhawatiranmu, dan aku juga tahu keenggananmu. Lagi pula, alasan mengapa Ji Wumeng bisa mendapatkan warisan dengan harga tertinggi, tetapi Anda harus percaya bahwa orang-orang berbakat datang dari generasi Jiangsan. Yah, ada orang yang berbakat dari generasi Jiangsan, jadi aku akan menunggu. Jika ayah dan putranya tidak mencapai langkah itu di masa depan, maka aku akan melihat bagaimana kalian berakhir. Wanita berpakaian hitam mendengus dingin, kemudian mengikuti sosok ilusi telah menghilang ke dalam kekosongan ini. Setelah gadis di kiri hitam, Lord of the Nether Hall, Kaisar Tang dan Kaisar Rising Sun juga langsung pergi. Ketika dia pergi, Kaisar Tang juga berkata kepada penguasa aula reinkarnasi, "Reinkarnasi, tanah reinkarnasi ini adalah tempatmu, dan kamu akan meninggalkan ikan kecil lain-lain untukmu." Master Samsara tertawa pahit, dan sosoknya melayang diam-diam pada saat berikutnya. Di kekosongan tidak jauh dari tempat keluarga iblis kuno tinggal, beberapa sosok berkumpul di bawah jubah hitam berkumpul di pria itu. Mata keempat orang Heipao berkumpul bersama di keluarga iblis kuno, tubuh Ji Wumeng. Mereka berempat juga memiliki metode khusus, dan mereka dapat melihat bahwa darah Tian Yao dimiliki oleh Ji Wumeng.
Darah iblis yang begitu murni. Kemurnian vena darah ini harus unik di antara keluarga iblis kuno. Kita semua dimainkan oleh keluarga iblis kuno sebelumnya, oleh istana King Huo. Salah satu dari 4 orang berjubah hitam mendengus dengan suara dingin, kami selalu berpikir bahwa warisan asli adalah Jiu Jiantao dari keluarga iblis kuno. Setelah semua, 9 penghormatan Jiandao selalu dianggap sebagai harta oleh keluarga iblis kuno dan dia telah bereinkarnasi sebelumnya, ditambah dia jarang keluar dalam keluarga iblis kuno. Semua hal ini membuat kita semua yakin bahwa rencana pembunuhan bahkan telah dimulai terhadapnya. Tapi sekarang tampaknya itu bukan ke-9 pemain pedang, tapi wanita di depanmu. 9 pendekar hanyalah keluarga iblis kuno, samaran yang dibuat oleh istana King Huo. Orang yang benar-benar mengancam kita adalah wanita ini yang telah ditahan di Tianjue Feng. Cepat, beritahu pemilik berita segera. Pria berjubah hitam, yang sedang turun, baru saja minum dan baru saja akan memulai utusan. Tiba-tiba, sosok besar muncul di depan mereka. Sosok kekar, mengenakan baju perang hitam, memiliki mata seperti lonceng perunggu, dan menatap keempat lelaki berjubah hitam. Keempat jubah hitam itu mengguncang tubuh mereka, dan hati mereka segera panik, ketika mereka bersiap untuk memanggil, tetapi hanya untuk mengetahui bahwa ruang mereka tidak diketahui ketika mereka benar-benar di penjara, membuat mereka pesan tidak dapat dikirim sama sekali. Reinkarnasi, Tuan Kuil, kepala pria berjubah hitam mengeluarkan suara keras, tetapi tangan utama Lord of Reincarnation telah melambaikan tangan saat berikutnya. Hanya gelombang biasa, telapak tangan ini tampak seperti awan besar, menutupi 4 pria jubah hitam sepenuhnya, dan setelah menutupi, mereka hanya bisa mendengar 4 suara bermunculan, dan 4 pria jubah hitam sepenuhnya selesai untuk kabut darah. Begitu penguasa reinkarnasi melambaikan jubah lengan bajunya, kabut darah benar-benar menghilang. Banyak tikus. Dengan mencibir, penguasa olah reinkarnasi pergi secara langsung, dan kekosongan itu benar-benar tenang. Semua orang tahu bahwa barusan, kekosongan itu telah mati karena 4 orang Tao sejati, dan masih menjadi reinkarnasi. Tuhan sendiri yang membunuhnya. Apa yang terjadi dalam kekosongan itu tidak diketahui oleh Jian Wushuang, Jian Nantian, dan semua orang yang hadir. Dalam keluarga iblis kuno, Jian Nantian dan Ji Wumeng berpegangan tangan dan datang perlahan. Apakah dia seorang ibu? Jian Wushuang menatap wanita berjubah biru. Ini sangat murni dan mulia. Darah iblis ini, bahkan jika itu diletakkan di seluruh dunia keabadian yang kacau, aku khawatir itu langka. Hanya sesaat, Jian Nantian dan Ji Wumeng sudah melangkah di depan Jian Wushuang. Jian Wushuang tampak sedikit aneh, tetapi segera dia merespons dan dengan cepat memberi hormat, aku melihat ibuku. Apakah kalian berdua? Ji Wumeng memandang Jian Wushuang dengan kejutan yang dalam, ketika kamu tumbuh dewasa, kamu tumbuh dewasa. Tentu saja aku sudah dewasa. Ketika kamu pergi, bocah ini bahkan tidak akan pergi. Jian Nantian melihat ke atas. Ayah, ibu, mari kita pergi dulu ke sini, saran Jian Wushuang. Ya, Jian Nantian mengangguk dan menjabat tangan Ji Wumeng, dan berkata, ayo pulang. Baiklah, pulanglah. Ji Wumeng juga mengepalkan tangannya. Keluarga Jian Wushuang terdiri dari 3 orang. Tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka ketika mereka pergi. Banyak klan iblis kuno, termasuk hati yang layu, tidak memiliki niat untuk menghalangi. Dengan 3 sosok yang benar-benar menghilang ke hadapan semua orang, tabrakan akhirnya berakhir. Jian Nantian dan Jian Wushuang, ayah dan anak, menyelamatkan Ji Wumeng sesuai keinginannya, dan meninggalkan Ji Wumeng bersama mereka. Keluarga iblis kuno membayar harga yang sangat berat, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan mereka. Tian Yaoyu, di hutan bambu yang sangat bersih, memiliki danau yang melengkung. Di paviliun tepi danau, seorang pria tampan di Xingyi sedang memeluk seorang wanita dengan jubah biru. Keduanya berbisik, dan kadang-kadang tertawa. Di tepi danau, Jian Wushuang memegang rumput liar, bersandar pada pilar, dan melihat pemandangan di paviliun danau di depan, tersenyum sedikit, aku belum melihat ayahku begitu bahagia untuk waktu yang lama, atau itu saya belum pernah melihat ayah saya begitu bahagia sejak saya dilahirkan. Jian Wushuang juga bisa mengerti. Sejak kelahirannya, ibunya telah dipisahkan dari ayah dan putranya, kemudian ibunya ditangkap oleh Jiu Xiu dan kembali ke daratan. Jelas, mereka memiliki perasaan yang dalam, tetapi selama lebih dari 2000 tahun, mereka tidak dapat bersama.
Hingga hari ini, keduanya bertemu lagi, dan mereka akan bersama selamanya bahkan di masa depan, tentu saja bahagia. Ibuku diselamatkan, dan hati ayahku tidak harus tetap tegang, dan aku sangat santai, Jian Wushuang tersenyum. Sebelumnya, ketika ayahnya menjadi reinkarnasi dan keberadaan ibunya tidak diketahui, dia juga memiliki tekanan besar di hatinya. Tapi sekarang, tekanannya hilang. Sekarang, jika dia masih peduli dengan hatinya, itu akan sedingin es. Suanger, ketika memikirkan es dingin, Jian Wushuang tidak bisa menahannya. Jian Wushuang, bahkan tidak memikirkannya. Tergantung pada kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu menemukan kekasih kecilmu, kamu masih tidak memiliki cara untuk melakukannya. Oleh karena itu, kamu harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Suara raja terdengar. Aku mengerti, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Selain itu, ibumu memiliki garis keturunan yang luar biasa, dan aku khawatir ada banyak hal di pundaknya, kata raja lagi. Ayah hanya berhasil bersatu kembali dengan ibunya, dan dia tidak boleh dipisahkan untuk kedua kalinya. Mata Jian Wu dingin. Raja berteriak beberapa kali, tetapi tidak banyak bicara. Saat itu, sesosok melayang dari langit yang jauh, dan segera jatuh ke hutan bambu, dan jatuh di depan Jian Wushuang. Hah! Jian Wushuang memandang pria yang muncul di depannya. Pria ini, pria tua berambut merah, memiliki senyum lembut di wajahnya dan terlihat cukup lembut. Tapi Jian Wushuang telah melihat nafas orang tua ini adalah Tianzun yang benar dan kuat. Orang tua, Yuding, pria tua berambut merah yang berapi-api itu tertawa kecil. Jian Wushuang sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar tentang makhluk surgawi bernama Yuding. Orang tua itu sudah berhenti berjalan di dunia hijau untuk waktu yang lama, dan itu normal jika teman kecil itu tidak mengetahuinya. Yuding Tianzun tersenyum. Teman kecil bisa menerimanya. Setelah itu, Yuding Tianzun melambai dan melemparkan umpan ke Jian Wushuang. Setelah Jian Wushuang mengambilnya, pandangan itu bergerak tajam begitu pikirannya dipindai. Hanya ada 3 kata dalam urutan itu. Istana King Huo. Kamu, dari Istana King Huo. Kata Jian Wushuang. Tepat. Yuding Tianzun mengangguk. Suamiku ada di sini untuk mengundang teman-teman untuk bergabung dengan Istana King Huo. Bergabung dengan Istana King Huo. Pedang dua sisi menjadi sangat bermartabat. Istana King Huo, dia telah mendengarnya sejak lama. Dia tahu bahwa itu adalah tempat di mana anggota terkuat dari dunia King Huo berkumpul, mewakili seluruh dunia King Huo. Siapapun yang berada di atas tertinggi surgawi, atau yang berkuasa di sejumlah kekuatan besar di industri King Huo, akan diundang oleh Istana King Huo. Jian Wushuang sendiri, meskipun bukan Tianzun, memang memiliki kekuatan tempur Tianzun dan akan diundang oleh Istana King Huo, yang juga normal. Sudahkah Anda memikirkannya? Apakah Anda ingin bergabung dengan saya di King Huo? Yuding Tianzun bertanya sambil tersenyum. Saya bergabung. Jian Wushuang tidak banyak berpikir, dan setuju secara langsung. Dia juga tahu sedikit tentang sifat Istana King Huo, dan tahu arti Istana King Huo. Yang paling penting adalah dia juga tahu bahwa ayahnya Jian Nantian, ibunya Ji Wumeng, serta Kaisar Tang dan Kaisar Qing dari dinasti Tang, adalah anggota Istana King Huo. Begitu banyak kerabat dekat dan mereka yang dekat dengannya telah memilih untuk bergabung dengan Istana King Huo, dan tidak terkecuali Jian Wushuang. Karena mereka sudah sepakat, akankah yang lebih mudah mengikutiku ke Istana King Huo sekarang? Yuding Tianzun tersenyum. Sekarang, Jian Wushuang mengerutkan kening. Yuding Tianzun. Suara acuh tak acuh terdengar, tetapi Jian Nantian dan Ji Wumeng di paviliun jantung danau telah berdampingan. Nantianzun, jangan datang ke sini. Yuding Tianzun juga menyapa, jelas mereka sudah saling kenal sebelumnya. Jian Nantian mengangguk dan berjalan ke sisi Jian Wushuang. Suanger, kamu dilahirkan di alam King Huo, dan tentu saja kamu harus melindungi alam King Huo. Istana King Huo adalah tempat di mana kamu bisa bermain untuk alam King Huo. Pergi, kata Jian Nantian. Bagaimana dengan ayah dan ibu? Tanya Jian Wushuang. Aku baru saja bersatu kembali dengan ibumu. Aku tidak punya rencana untuk pergi ke Istana King Huo untuk saat ini. Kami berdua sudah bernegosiasi. Kembali ke dunia kuno. Kembali ke kota asal kami dan lihatlah. Setelah beberapa saat, aku akan kembali. Lagi pula, kamu ibu dan anak harus menanggung beban Anda dan saya bersama-sama. Jian Nantian berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu,
Kamu merasa nyaman bersatu kembali dengan ibumu, dan sisanya diserahkan kepadaku. Jian Wushuang tersenyum. Segera, Jian Wushuang mengikuti Yuding Tianzun menuju Istana Qinghuo. Istana Qinghuo, tempat berkumpulnya orang-orang terkuat di Qinghuo. Dinamai setelah dunia Qinghuo, dan itu hanya ada untuk dunia Qinghuo. Di bawah bimbingan Yuding Tianzun, Jian Wushuang melewati hamparan kekosongan yang luas, dan melewati sejumlah arai terlarang yang rumit sebelum akhirnya masuk ke Istana Qinghuo. Ini Istana Qinghuo. Jian Wushuang memandang tanah di antara dua gunung, mengambang dengan tenang di kehampaan. Tanah ini sangat luas dan tak terbatas, dengan Qionglo Yuyu yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, luar biasa. Dan seluruh Istana Qinghuo juga membawa perasaan kuno yang tak tertandingi Jian Wushuang. Tempat saya sekarang bukan milik benua reinkarnasi atau benua kosong. Tampaknya milik dunia Qinghuo. Istana Qinghuo ada di sini. Jian Wushuang memiliki sedikit keajaiban di dalam hatinya. Tapi Yuding Tianzun di sebelahnya melihatnya. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria kuat di dunia Qinghuo menemukan tanah terapung di depan saya. Tanah ini sangat unik. Banyak loteng istana juga ada sangat awal. Di sana dan tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa menghancurkan. Jian Wushuang tertegun. Banyak bangunan di tanah itu, termasuk bunga dan pohon, tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika kamu menghancurkannya untuk sementara, itu akan diperbaiki secara otomatis. Selain itu, orang kuat di industri Qinghuo juga menemukannya di sini. Lingkungan kultivasi tanah jauh lebih kuat daripada dunia api hijau kita. Budidaya di tanah ini jauh lebih baik daripada tinggal di dunia api hijau, kata Yuding Tianzun. Sangat menakjubkan, Jian Wushuang terkejut. Tidak hanya semua pohon loteng di darat dapat diperbaiki sendiri, bahkan lingkungan budidaya jauh lebih baik daripada di tempat lain. Tanah ini memang tempat yang bagus. Itu karena tanah ini sangat bagus sehingga aku nantinya akan mendirikan sarang tua di sini di Istana Qinghuo. Yuding Tianzun tersenyum, ikut aku. Yuding Tianzun mengambil pedang itu tak tertandingi dan menuju ke tanah terapung ketika Jian Wushuang benar-benar menginjak tanah ini. Ia segera menyadari perbedaan di lingkungan sekitarnya. Aura langit dan bumi jelas lebih kaya dari dunia Qinghuo. Yang paling penting adalah saat menginjak tanah ini, Jian Wushuang merasa jantungnya tenang dengan cepat, dan tubuh serta pikirannya menjadi rileks. Kultivasi dalam kondisi ini terikat untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Sangat aneh, Jian Wushuang diam-diam mengagumi. Jian Wushuang, kamu baru saja bergabung dengan Istana Qinghuo, dan orang tua itu hanya akan memberitahumu tentang beberapa situasi di Istana Qinghuo ini. Yuding Tian berkata, Istana Qinghuo adalah untuk hidup dan mati dunia Qinghuo, karena ada demi kepentingan komunitas Qinghuo. Di dunia Qingchao, dibandingkan dengan dunia keabadian yang kacau, bagaimanapun, itu terlalu kecil. Jika kita ingin terus bertahan di dunia keabadian yang kacau, kekuatan tingkat tinggi di dunia Qinghuo harus bersatu. Ke Istana Qinghuo, baiklah. Pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Dia juga tahu bahwa sebagai anggota komunitas Qinghuo, dia harus bertanggung jawab. Seperti leluhur tiran, yang jelas memiliki kekuatan yang kuat, tetapi menolak undangan dari Istana Qinghuo, dan hanya ingin merasa tenang, perilaku ini dipermalukan oleh Jian Wushuang. Istana Qinghuo telah ada selama bertahun-tahun, dan tahun tak berujung telah terakumulasi hingga saat ini. Meskipun ada banyak orang kuat, mereka telah banyak jatuh di tengah dan juga telah meninggalkan beberapa. Jadi sekarang kekuatan surgawi yang tersisa di Istana Qinghuo. Tidak lagi, Yuding Tianzun memuji. Tidak banyak. Berapa banyak di sana? Tanya Jian Wushuang. Termasuk kamu? Masih ada 139 orang kuat Tianzun yang masih di dunia Qinghuo, kata Yuding Tianzun. 139. Jian Wushuang terkejut. Seberapa langkahkah kuat surgawi di dunia hijau? Terlepas dari benua reinkarnasi atau benua kosong, serong surgawi hampir legendaris. Bahkan kekuatan besar yang berdiri di atas tidak memiliki banyak dewa. Seperti suku iblis kuno, dikatakan sebagai kelompok etnis pertama di daratan, sehingga hanya ada 3 Tianzun di suku tersebut. Tapi sekarang, Yuding Tianzun memberitahunya bahwa ada 139 Tianzun di Istana Qinghuo ini. Kenapa ada begitu banyak? Jian Wushuang bertanya-tanya. Lebih. Jarang. Yuding Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, Jian Wushuang, waktu kebangkitanmu terlalu pendek, dan kamu tidak tahu banyak tentang Qinghuo. Kamu tahu bahwa Qinghuo,
kita sudah berapa lama di sana? Ini, Jian Wushuang tertegun. Baginya, tahun-tahun umur panjang sudah sangat lama, tetapi bagi orang-orang tua yang telah mencapai puncak, tahun-tahun umur panjang hanya sebentar. Adapun berapa lama komunitas Qinghuo telah ada, dia tidak tahu, tetapi menurutnya, itu harus setidaknya 10 juta tahun. Komunitas Qinghuo telah ada selama lebih dari 40 juta tahun. Yuding Tianzun berkata, 40 juta tahun, berapa lama, dan berapa banyak orang kuat yang lahir di industri Qinghuo selama bertahun-tahun ini. Hati Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Kita harus tahu bahwa kekuatan prajurit mencapai keabadian, hidup dapat disebut keabadian, dan itu harus lebih lama untuk mencapai Tao dan Tianzun. Taois dan Tianzun ini dapat bertahan selamanya kecuali mereka dibunuh oleh orang lain atau menghadapi beberapa krisis alam. 40 juta tahun, begitu banyak prajurit dari benua kosong dan benua reinkarnasi telah menumpuk, dan jumlah orang kuat yang lahir jelas merupakan sosok astronomis. Selama bertahun-tahun, meskipun saya tidak tahu jumlah pasti makhluk surgawi yang lahir di dunia Qinghuo, setidaknya lebih dari 500 surga ini telah jatuh, meninggalkan sebagian kecil dari dunia surgawi untuk pergi ke dunia kacau di zaman kuno ya, sebagian besar sisanya ditinggalkan di istana Qinghuo. Kata Yuding Tianzun, sebagian besar guru surgawi yang tinggal di istana Qinghuo sudah sangat tua dan tidak perlu khawatir. Mereka hanya mengejar kekuatan mereka sendiri, jadi mereka telah tinggal di istana Qinghuo untuk waktu yang lama, dan mereka jarang berjalan di Qinghuo. Seiring waktu, kekuatan di dunia hijau telah lama melupakan keberadaan mereka. Seperti aku, jika aku mengatakannya 3 juta tahun yang lalu, aku juga memiliki reputasi besar di dunia Qinghuo, tetapi sekarang, ketika menyangkut Yuding Tianzunku, diperkirakan bahwa hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jian Wushuang mendengarnya dan tahu di dalam. Jika dewa-dewa ini telah tinggal di istana Qinghuo dan berhenti berjalan di sekitar dunia Qinghuo, itu akan normal untuk waktu yang lama untuk dilupakan. Jian Wushuang, kamu menatap kedua orang itu lagi. Yuding Tianzun Chao, Jian Wushuang memberi isyarat. Bahkan ketika Jian Wushuang mendongak, dia berada di puncak sebuah loteng di depannya, dan ada dua sosok tua hitam dan putih duduk di sana, dan ada permainan catur di depan mereka, tampaknya bermain catur. Seolah-olah dia melihat mata Jian Wushuang, dua pria tua hitam dan putih juga menatap Jian Wushuang. Keabadian, pria tua hitam dan putih itu terkejut. Kapan ambang istana Qinghuo menjadi sangat rendah, bahkan hantu abadi masuk. Meskipun wilayahnya rendah, dapat dikatakan bahwa orang-orang beruntung. Apakah itu kekuatan satu pihak? Ini sangat mungkin. Haha, gelombang, kedua orang tua hitam dan putih itu berbicara sendiri, dan tidak mengganggu Jian Wushuang dan Yuding Tianzun. Keduanya, pedang itu bermartabat tanpa dua sisi. Dia bisa melihat bahwa kekuatan kedua tua-tua hitam dan putih itu sangat arogan, dan mereka seharusnya telah mencapai tingkat surga yang tinggi. Keduanya adalah dua dewa dari istana Qinghuo saya, dan mereka berada di era yang sama. Mereka adalah kekuatan besar yang menjadi terkenal 5 juta tahun yang lalu, kata Yuding Tianzun. Pria berkulit hitam adalah Song Tianzun. Dia juga pemimpin kekuatan satu partai. Namun, untuk beberapa alasan khusus, kekuatan partai tingkat tinggi hampir mati, dan dia tetap berada di masa muda. Di Istana Api, biarkan pasukan mati sendiri. Yang berkulit putih adalah Xiaoming Tianzun. Dia adalah individu yang kuat. Jian Wushuang mendengarnya, mengagumi diam-diam. Dua dewa yang muncul dengan santai hidup lebih dari 5 juta tahun, mereka benar-benar tua. Jian Wushuang, aku akan membawamu ke suatu tempat, ikut aku. Yuding Tianzun dengan cepat tiba di puncak sebuah loteng dengan pedang Wushuang. Ada ruang terbuka di mata, tetapi di tengah ruang terbuka, ada manik-manik cahaya abu-abu yang diam-diam menggantung. Permukaan mutiara abu-abu ini dikelilingi oleh pola misterius. Apa ini? Jian Wushuang berdiri di depan mutiara abu-abu. Jian Wushuang, karena kamu telah bergabung dengan istana Qinghuo, kamu berhak untuk mengetahui rahasia duniaku Qinghuo. Rahasia ini ada di manik-manik cahaya abu-abu di depanmu. Kamu dapat menjangkau dan merasakannya dengan hati-hati, tetapi dalam dirimu sebelum induksi, Anda membuat takdir Anda bersumpah. Anda tidak bisa mengatakan rahasia ini kepada siapapun selain saya, Qinghuo tahu, kata Yuding Tianzun. Nasib sendiri, Jian Wushuang, tertegun. Sumpah adalah bersumpah dengan darahmu sendiri. Jika kau melanggarnya,
Meskipun tidak akan memakan biaya terlalu banyak, tubuh akan membiakkan iblis jantung, dan itu akan berdampak besar pada proses kultivasi di masa depan. Melanggar takdirnya, aku pedang, Wu Shuang bersumpah. Jian Wu Shuang dan bahkan membuat nasibnya. Oke, mari kita rasakan, kata Yuding Tianzun. Jian Wu Shuang mengangguk sedikit, lalu perlahan mengulurkan telapak tangannya dan mendekati mutiara abu-abu. Ketika telapak tangannya menyentuh manik-manik cahaya abu-abu, sekilas gambaran besar muncul di benak Jian Wu Shuang. Ini dia, pedang itu bermartabat. Apa yang dia lihat adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Ini terlalu besar, lebih besar dari imajinasi Jian Wu Shuang. Dan dunia ini jelas dibagi menjadi dua benua yang berbeda. Ini adalah dunia biru. Jian Wu Shuang mengerutkan kening. Seluruh dunia yang dia lihat sekarang adalah dunia hijau tempat dia berada. Dunia King Huo sangat besar. Jian Wu Shuang tidak pernah tahu seberapa besar dunia King Huo, tetapi sekarang, dengan manik abu-abu ini, dia benar-benar melihat seluruh dunia King Huo, termasuk banyak wilayah di dunia King Huo. Dia bisa melihat banyak tempat berbahaya, dan dia bisa melihat dengan sangat jelas. Yuding Tianzun, apakah ini? Jian Wu Shuang mengungkapkan keraguannya. Jangan khawatir, kamu terus saja merasakan, kata Yuding Tianzun. Jian Wu Shuang segera menutup matanya dan mulai merasakan dengan hati-hati. Pada awalnya, dia benar-benar melihat seluruh dunia King Huo, tetapi segera dia melihat dunia yang lebih luas di luar dunia King Huo. Di luar Blue Fire World, dengan sedikit keraguan, Jian Wu Shuang melihat dengan hati-hati. Dunia di luar dunia King Huo jauh lebih besar dari dunia King Huo, dan Jian Wu Shuang melihat semakin banyak. Dia melihat tanah yang jauh lebih besar dari dunia King Huo, yang setara dengan batu di tanah ini. Yang paling penting adalah bahwa tanah yang dilihatnya ternyata menjadi reruntuhan. Medan perang. Jantung Jian Wu Shuang memompa. Dia menghakiminya secara instan, tanah raksasa yang dilihatnya sebenarnya adalah medan perang yang tidak tahu berapa tahun telah ada. Di dalam, ada banyak jejak pertempuran dan pertempuran. Di medan perang ini, bagaimana itu mungkin? Jian Wu Shuang benar-benar memotongnya. Ini terlalu besar. Medan perang ini benar-benar terlalu besar. Besar jauh melampaui imajinasi Jian Wu Shuang. Dunia King Huo cukup besar, tapi hanya laut di medan perang ini. Jian Wu Shuang terus merasakan, dan melihat semakin banyak, dan di medan perang yang dia rasakan, sekelompok gunung yang padat muncul. Gunung-gunung itu semua kuat dan sangat tinggi. Di dalam jangkauan penginderaan Jian Wu Shuang, gunung-gunung yang lebat tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing tingginya hampir 10.000 kaki. Ini, Jian Wu Shuang benar-benar terpana oleh pemandangan yang dia lihat, tapi tepat sebelum apa yang dia lihat hanya bisa mencapai gunung raksasa, itu tidak bisa lagi diperpanjang lanjutkan. Di depan manik-manik cahaya abu-abu, telapak tangan Jian Wu Shuang perlahan-lahan merentang ke belakang, tapi matanya menatap bundar, dan seluruh pikirannya berada dalam kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah dalam hidupnya dia melihat pemandangan yang luar biasa. Saya belum pernah melihat medan perang yang luar biasa ini. Jian Wu Shuang, dunia api biru tempat Anda berada sangat luar biasa. Sebuah suara yang sangat hikmat datang dari mulut Raja Wang, dan terdengar di jantung Jian Wu Shuang. Raja Wu memparasitisasi pada Jian Wu Shuang, yang terhubung dengan hati dan jiwa Jian Wu Shuang. Bahkan raja-raja yang berpengetahuan luas sangat terkejut melihat medan perang di luar King Huo. Di dunia yang kacau pada zaman kuno, ada banyak lelaki kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan pembantaian itu gila. Beberapa lelaki berkuasa atas yang memiliki sarana untuk melawan langit dengan mudah mengalahkan satu sisi dunia. Ini normal, pembunuhan yang kuat dapat dibentuk. Suara Raja Wang rendah. Lebih jauh lagi, Jian Wu Shuang, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Medan perang yang kamu lihat, bentangan pegunungan menjulang yang tak berujung, bentuk dan cakupan cabang, itu tidak seperti sepotong. Sesuatu, seperti apa? Tanya Jian Wu Shuang tanpa sadar. Petik 2 titik. Alis seseorang. Raja Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Jian Wu Shuang ketakutan, tetapi dia juga segera merespons. Bentuk cabang kelompok gunung yang menjulang tinggi memang menyerupai alis seseorang. Tapi seberapa luas gunung-gunung itu? Sebuah gunung setinggi 1.000.000 kaki tingginya. Gunung yang tak terhitung jumlahnya dikelompokkan bersama, dan ruang lingkup kain kafan itu jauh lebih besar daripada King Huo. Sekelompok gunung yang besar, seperti alis manusia. Tentu saja, itu seperti alis,
belum tentu, kata Raja Wang lagi. Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan hatinya lega. Hanya saja, ada banyak orang dengan penampilan yang mirip, belum lagi bentuk kelompok gunung dan status cabang-cabangnya. Jika gunung yang dilihatnya benar-benar alis seseorang, itu akan terlalu mengejutkan. Jian Wushuang, apakah kamu melihatnya? Yuding Tianzun Cao Jian Wushuang melihat ke atas. Baiklah, Jian Wushuang mengangguk, berseru, aku tidak pernah berpikir bahwa dunia Qinghuo kita akan ada di medan perang yang luar biasa. Ketika saya pertama kali melihat ini, saya memiliki ekspresi yang sama dengan Anda. Yuding Tianzun tersenyum sedikit. Medan perang tempat saya tinggal di dunia api hijau ini luar biasa, meskipun tidak jelas mengapa itu dibiarkan, tapi karena ini adalah medan perang, ada peluang besar. Selain itu, medan perang kita masih merupakan medan perang yang hilang dan tidak diketahui, dan nilainya bahkan lebih beragam. Mata Jianwu berkedip dengan jejak panas. Keruntuhan medan perang sudah mengandung peluang besar. Lagi pula, begitu pertempuran selesai, yang kuat pasti akan jatuh, dan banyak harta akan hilang di seluruh medan perang. Dan seperti medan perang di mana dunia Qinghuo ini berada, cakupannya sangat besar, itu jelas merupakan sisa dari perang yang mengerikan, dan kesempatan harta yang ditinggalkan pasti akan luar biasa. Pedang yang tak tertandingi, dunia Qinghuo tempatmu berada ini benar-benar berada di medan perang yang begitu besar dan masih hilang, itu benar-benar unik. Raja Wang juga memuji, unik. Jian Wushuang tertegun. Dengan medan perang yang begitu besar, bahkan setelah periode waktu yang lama, kekuatan yang tersisa masih luar biasa. Keberadaan dunia Qinghuo di medan perang ini juga akan dipengaruhi oleh hal-hal tak berwujud dan memiliki banyak manfaat. Tidak heran jika yang kuat akan ada lebih banyak orang daripada dunia yang lebih tua, dan begitu banyak konstitusi khusus akan lahir. Raja Wang menghela nafas ringan. Seperti tubuh roh pedang ayahmu, tubuh dosa bawaan pacar perempuan kecilmu, dan begitu banyak garis keturunan tirani dan unik dari benua reinkarnasi, ini sangat langka di dunia kacau segala usia, tetapi dunia hijaumu semuanya lahir, dan lahir di era. Katamu itu tidak buruk, Wen Yan. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi bodoh. Namun, keberadaan dunia Qinghuo juga akan disertai dengan risiko besar. Lagi pula, medan perang ini sangat berharga. Dunia Qinghuo Anda ada di medan perang, yang setara dengan menjaga Baoshan. Sekarang karena tidak ada yang benar-benar kuat ditemukan di sini, tetapi begitu pembangkit tenaga listrik top melewati dan menemukan keberadaan medan perang ini, maka bencana di dunia hijau Anda juga akan datang. Raja Wang berkata lagi, pedang tidak tenggelam, dia bersalah, dan dia memahaminya. Jian Wushuang, meskipun waktu naik Anda pendek, tetapi juga mengalami banyak angin dan ombak yang kuat. Medan perang ini sangat bermanfaat bagi dunia hijau saya, tetapi momok yang menyertainya juga jelas bagi Anda. Yuding Tianzun Chaoshu melihatnya dengan suara serius, ketika kamu hanya melihat medan perang melalui manik-manik cahaya abu-abu, kamu juga harus melihat area yang ditutupi oleh kabut ungu. Lihat, Jian Wushuang mengangguk. Dia hanya melihat medan perang besar dengan manik-manik abu-abu. Sebagian besar adegan di medan perang dapat dilihat dengan jelas, tetapi hanya area yang sepenuhnya tertutup oleh kabut ungu, sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Wilayah yang ditutupi oleh kabut ungu adalah sarang tua kerajaan emas, kata Yuding Tianzun. Jin Guo, Jian Wushuang tertegun. Negara emas, dari dunia kacau pada zaman kuno, datang ke medan perang ini lebih dari 5 juta tahun yang lalu. Yuding Tianzun menjelaskan, sebenarnya, sejak berdirinya Istana Qinghuo, kita telah menatap medan perang ini. Diam-diam, selama bertahun-tahun, 3 kelompok orang kuat dari dunia kacau zaman kuno telah datang ke medan perang ini. Begitu mereka datang ke medan perang, aku segera menyadari Istana Qinghuo, dan sebelum mereka bisa melihat awal dari medan perang, aku langsung menembak dan membunuh mereka semua. Bunuh semua, Jian Wushuang mengerutkan kening. Tidak mungkin. Yuding Tianzun menghela nafas dengan lembut, bagaimanapun, berita tentang medan perang ini telah berlalu, dan itu pasti akan mengarah pada kedatangan sejumlah besar kekacauan abadi di dunia. Pada waktu itu, dunia api hijau akan musnah. Tidak ada ruang untuk perjuangan. Sun baik-baik saja. Bahkan jika dunia api biru dimusnahkan, kita dapat memilih untuk berkeliaran di dunia yang kacau pada zaman kuno, tetapi berapa banyak prajurit biasa di dunia api biru. Begitu dunia api biru mati, mereka akan mati, dan kekuatan mereka sedikit lebih kuat.
Mereka bahkan akan ditangkap sebagai budak atau tawanan. Singkatnya, hidup lebih baik daripada mati. Untuk orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya, untuk anak-anak dan cucu kita, dan untuk kota asal kita, kita harus bertindak seperti ini. Mendengar kata-kata Yuding Tianzun, Jian Wushuang dapat mengerti. Aku, King Huo, karena keberadaan medan perang ini, kekuatan keseluruhan dari hubungan ini lebih kuat dari dunia penatua lainnya. Yuding Tianzun melanjutkan, dunia penatua lainnya membutuhkan waktu yang lama. Dengan penghematan bertahun-tahun, hanya mungkin untuk menciptakan kekuatan puncak di atas Tianzun. Bahkan jika dunia ini benar-benar berakhir, sudah sangat baik untuk dapat membuat 3 atau 4 kekuatan puncak seperti itu. Tetapi di dunia King Huo, hanya 40 juta tahun telah berlalu sejak kelahirannya, dan ada 6 kekuatan puncak yang lahir di atas Tianzun, belum lagi mereka yang melawan langit, cukup untuk menggunakan kekuatan tempur Tianzun. Sebanding dengan pelaku kejahatan tingkat itu. Seperti sekarang, aku memiliki cukup 5 raja istana di istana King Huo. Kelima raja istana memiliki kekuatan tempur di atas yang tertinggi. Jian Wushuang mendengarnya, dan hatinya terkejut. Orang kuat di atas Tianzun, dia hanya tahu 3. Penguasa istana reinkarnasi, penguasa istana Neter, dan Kaisar Tang, siapakah 2 yang tersisa? Karena kekuatannya, ketika 2 kelompok orang kuat saat ini tiba, beberapa penguasa utama istana secara pribadi menembak mereka, sehingga mereka bahkan tidak bisa meneruskan informasi, dan kemudian membunuh mereka semua sampai kedatangan kelompok ketiga orang kuat. Ding Tianzun berkata rendah, kelompok ketiga dari kelompok besar adalah kelompok besar dari negara emas. Golden Powers tiba dengan pesawat luar angkasa, dan barisannya sangat arogan. Ada hampir 10 kekuatan teratas di atas Tianzun, bahkan Tianzun dan Taosun. Tak terhitung jumlahnya, begitu mereka datang ke medan perang, mereka segera melihat luar biasa dari medan perang, dan mereka juga memperhatikan keberadaan dunia api hijau saya. Oleh karena itu, Jin Guoqiang mengambil tembakan langsung dalam upaya untuk menghancurkan dunia api hijau saya secara langsung, dan kemudian benar-benar menduduki medan perang ini. Aku King Huo, tentu saja menolak. Pertempuran itu gila, itu mengerikan. Di pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, Jin Guo memiliki lebih banyak daripada istana King Huo-ku, tapi Jin Guo tidak bisa menghentikanku dari keramaian. Dalam pertempuran itu, bukan saja aku menembaki istana King Huo, tetapi juga semua kekuatan utama dalam komunitas King Huo, termasuk sejumlah besar pembangkit tenaga listrik independen, juga berpartisipasi di dalamnya. Setelah mengandalkan jumlah orang dan membayar harga yang mengerikan, negara emas jijik. Seperti 6 kekuatan puncak yang lahir di atas King Sun di dunia King Huo, 2 dari mereka mati dalam pertempuran itu. Ada banyak kekuatan di dunia King Huo yang benar-benar hancur dalam pertempuran itu. Seperti Zhong Tianzun yang kamu lihat tadi, kekuatan besar yang dia kendalikan adalah kekuatan tingkat tinggi yang hampir mati dalam pertempuran itu. Tentu saja, Jian Wushuang terkejut mendengarnya, tetapi setelah keterkejutan itu, dia bahkan bertanya, saya membayar harga yang begitu besar, hanya untuk mengusir Jin Guo. Senang bisa melawan kembali. Yuding Tianzun tersenyum pahit. Setelah perang, kelompok kuat Jin Guo juga menderita kerugian besar. Para pemimpin istana utama istana King Huo saya membayar mahal, dan mereka memberlakukan larangan besar di medan perang ini. Blokade orang-orang kuat Jin Guo di sini benar-benar membuat mereka tidak bisa pergi, dan pada saat yang sama, berita itu tidak dapat disampaikan. Ini telah menyebabkan kebuntuan. Jalan buntu. Jian Wushuang pindah ke dalam. Ya, di medan perang ini, aku masih berjuang mati-matian melawan Jin Guo. Apakah itu untuk pertempuran untuk harta, atau kebencian yang telah diakumulasikan oleh kedua belah pihak sebelumnya? Singkatnya, istana King Huo dan Jin Guo belum mati. Tanpa akhir, kata Yuding Tianzun. Pembantaian tak berujung tak berujung. Mata Jian Wu menyipit, dan dia bertanya, mana yang menang? Sekarang kerajaan emas yang berada di atas angin. Bagaimanapun, mereka memiliki terlalu banyak orang kuat di langit. Meskipun pertempuran sebelumnya telah banyak jatuh, tetapi masih ada lebih dari setengahnya, lebih banyak dari istana King Huo saya, dan dalam kualitas, itu tinggi atau rendah, tapi kerugianku di istana King Huo hanya sementara. Yuding Tian menghargai dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada dukungan untuk Jin Guo. Mereka telah terperangkap di sana. Yang kuat lebih sedikit meninggal, tetapi istana King Huo saya berbeda.
Istana King Huo saya memiliki seluruh komunitas King Huo sebagai pendukung. Selain itu, saya telah berada di medan perang ini sejak saya lahir. Fondasinya tidak sebanding dengan Golden State. Selain itu, apalagi 3 misteri yang dikendalikan oleh Istana King Huo, negara emas hanya memiliki menatap saja. 3 misteri. Jian Wushuang tertegun. Yuding Tianzun menjelaskan, 3 misteri ini adalah misteri ruang dan waktu, dunia pedang, dan pemurnian hati. 3 misteri itu berbeda, dan bahkan batas waktu untuk membuka tidak banyak. Misteri waktu dan ruang hanya akan terbuka sekali dalam 1.000.000 tahun. Dunia pedang dibuka sekali setiap 100.000 tahun. Ini cara yang lebih baik untuk memperbaiki hatimu, dan itu akan terbuka setiap 10.000 tahun sekali. Seperti ayahmu, kamu juga beruntung. Segera setelah kamu memasuki Istana King Huo, kamu menemukan pembukaan misteri ruang waktu jutaan tahun. Selain itu, bakatnya sangat kuat. Sekali dalam misteri ruang dan waktu, begitu dia memasuki misteri ruang dan waktu, kekuatannya berubah secara dramatis. Mendengar kata-kata Yuding Tianzun, Jian Wushuang tahu itu. Dia tahu bahwa ayahnya telah memasuki dunia rahasia dan berlatih selama lebih dari 100.000 tahun, tetapi dunia luar tidak bertahan lama. Dan rahasia yang dimasuki ayahnya, mau datang, inilah rahasia ruang dan waktu. Medan perang tempat kita berada adalah harta yang sangat besar. Aku hanya menemukan 3 misteri untuk saat ini. Namun, pasti ada lebih banyak misteri yang tersembunyi di medan perang ini. Itu lebih. Sampai berdirinya Istana King Huo, banyak orang kuat telah mencari dan menemukan banyak peluang di medan perang ini. Jian Wushuang, kamu baru saja memasuki Istana King Huo. Untuk 3 rahasia, jangan memikirkannya untuk sementara waktu, tetapi ada peluang. Selama kamu adalah anggota Istana King Huo, kamu bisa mendapatkannya dan manfaatnya tidak kecil. Yuding Tianzun berkata, di mana? Mata Jian Wushuang berbinar. Jangan khawatir, aku akan membawanya nanti, dan sekarang aku akan membawamu ke tempat lain, kata Yuding Tianzun. Yuding Tianzun membawa Jian Wushuang ke menara berdarah lagi. Meskipun menara berwarna darah ini hanya 3 lantai, sangat tinggi. Ini dia, pedang itu tidak ragu. Ini adalah kantor pertukaran api di Istana King Huoku. Yuding Tianzun tersenyum. Titik api. Kantor pertukaran. Jian Wushuang bertanya-tanya lebih banyak. Titik api dinamai menurut nama saya oleh Istana King Huo. Singkatnya, itu sebenarnya setara dengan poin dan nilai pertempuran. Yuding Tianzun tertawa. Jian Wushuang segera mengerti. Pada saat yang sama, saya memahami pentingnya kantor pertukaran ini. Kamu sudah lama berada di King Huo. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang tujuan dari kantor pertukaran ini. Aku hanya memberitahumu beberapa perbedaan. Yuding Tianzun melanjutkan, menara darah ini sebenarnya adalah harta langka, yang ditemukan oleh orang kuat Istana King Huo di medan perang itu. Menara darah ini memiliki kebijaksanaannya sendiri, dan visinya sangat tinggi. Anda tidak hanya bisa mengenali semua harta, tetapi Anda juga bisa menilai-nilainya, jadi saya akan menggunakannya sebagai kantor pertukaran uang. Kamu juga tahu bahwa medan perang yang kita hadapi bukanlah masalah kecil, dan banyak hal baik telah ditinggalkan di medan perang. Banyak dari orang-orang kuat di Istana King Huo ini tidak tahu atau tidak tahu nilainya, tetapi menara darah ini, tetapi Anda bisa tahu. Begitukah? Pedang tak tertandingi. Tetapi pada saat ini, Raja para Raja dalam tubuh Jian Suang menepis, apa itu penglihatan yang sangat tinggi, tidak lebih dari rumah harta yang tersebar di dunia yang kacau dari segala usia, dan itu masih yang terendah, dan berapa banyak bayi yang bisa Anda kenali. Wang, apa maksudmu? Tanya Jian Wushuang. Di dunia yang kacau pada banyak zaman kuno, sebagian besar sekte-sekte akan memiliki rumah harta, khususnya untuk pertukaran harta oleh orang-orang kuat atau murid Anda, dan demi kenyamanan, ada orang-orang kuat di dunia kuno dunia yang kacau yang secara khusus memperbaiki rumah harta itu. Rumah harta ini dapat secara otomatis menentukan nilai harta itu, dan semakin tinggi nilainya, semakin tinggi cakrawala. Dan menara darah di depanmu hanya rumah harta terendah. Itu bisa menilai nilainya, yaitu, harta yang relatif langka dan biasa di dunia kuno yang kacau, tetapi jika diganti dengan nilai yang lebih tinggi, seperti darah jahatmu Jiang Jia, mungkin tidak bisa menilai nilainya, apalagi peta gunung. Dan sungai Anda, kata Wang. Begitukah? Mata Jian Wushuang berbinar, bukankah itu titik api di dalam kantor tukar? Mungkin beberapa harta karun jelas sangat berharga,
tetapi nilai yang dinilai oleh kantor pertukaran ini sangat rendah. Mungkin saja, kamu bisa masuk nanti, kamu bisa melihat dengan baik, mungkin kamu benar-benar bisa menemukan beberapa harta yang bagus, kata Raja. Jian Wushuang, kamu masuk dan lihatlah, kata Yuding Tianzun. Oke, Sword Wushuang secara alami menginginkan sesuatu, bahkan ketika melangkah ke menara darah ini, yaitu kantor pertukaran api. Ke dalam menara darah, Jian Wushuang tidak melihat keberadaan harta untuk pertama kalinya, yang dia lihat adalah daftar harta yang mengambang di kehampaan. Daftar ini juga dibagi menjadi beberapa kategori. Ada tentara sihir, misteri, eliksir, jenius dan harta khusus. Rumah harta ini tidak hanya menilai nilai dari harta itu, tetapi juga tahu bagaimana mengklasifikasikannya sendiri. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan kemudian yang pertama melihatnya adalah prajurit sihir. Prajurit ilahi, ada banyak prajurit ilahi yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis pedang, senjata dan tongkat tersedia, dan pangkatnya sangat tinggi, bahkan tingkat terendah semuanya adalah prajurit kaisar, tetapi juga tingkat tertinggi tentara kaisar. Jika tentara kaisar di tingkat puncak ditempatkan di alam King Huo, mereka akan sangat baik, cukup untuk membuat banyak pengikut Tao antusias, tetapi di istana King Huo ini, mereka adalah yang terendah, dan harga pertukarannya buruk. Hanya 10 kebakaran, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Prajurit sihir ini lebih dari 9 tentara Chengdu, dan ada banyak hal aneh, seperti bulu, kipas, lonceng perunggu dan harta lainnya dengan fungsi khusus. Prajurit sihir ini dengan kemampuan khusus, nilainya jelas bahkan lebih tinggi di atas prajurit ilahi kaisar, ada juga prajurit ilahi keos, dan bahkan sabit biru paling berharga di kelas ilahi ini adalah tingkat keos kibao. Level prajurit magis, dari prajurit magis kaisar, adalah prajurit magis yang kacau, dan kemudian harta karun magis, dan harta karun magis. Jenderal naungan darah Jian Wushuang adalah Chaos Tracer, dan sosok San Hese adalah Chaos Divine Tracer. Orang baik, masih ada Chaos Kibao di istana King Huo ini. Suara raja terkejut. Ini Chaos Kibao, meskipun hanya level terendah, itu akan sama dengan darahmu. Ini jauh lebih buruk dari itu, tetapi jika ditempatkan di dunia yang kacau pada zaman kuno, itu akan cukup untuk menarik banyak orang kuat untuk bersaing. Chaos Kibao harus diperoleh oleh orang kuat istana King Huo di medan perang ini. Adapun dunia King Huo sendiri, tidak mungkin memiliki Chaos Kibao, kata Jian Wushuang. Yah, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Raja-raja juga mengangguk, jangan melihat prajurit, pergi, lihat misteri. Jian Wushuang menatap kelas misteri dengan segera. Jumlah misteri yang dimiliki oleh kantor pertukaran titik api ini juga banyak, dan tingkat umumnya sangat tinggi. Pria yang baik, meskipun sebagian besar misteri ini tidak dapat diakses oleh mata saya, masih ada lebih dari 10 misteri yang sangat baik. Salah satu dari misteri ini dapat dimasukkan ke dalam dunia yang kacau puluhan ribu, yang cukup untuk menarik di sini datang sekelompok orang kuat di tingkat Master Aula Reinkarnasi dan Master Aula Kosong, dan ada lebih dari selusin pintu di sini. Sayangnya, Anda, dunia hijau, benar-benar unik. Raja Wang memuji dan menghela nafas. Jian Wushuang bodoh, dia juga melihat bahwa teknik rahasia ini luar biasa. Jika dimasukkan ke dunia hijau, itu akan cukup untuk membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Namun, misteri di istana King Huo hanya dapat dipraktikkan oleh orang-orang kuat di istana King Huo, tetapi tidak dapat disampaikan kepada orang lain tanpa izin. Tapi sayangnya, meskipun beberapa dari keterampilan rahasia ini sangat bagus, ambang kultivasi terlalu tinggi. Diperkirakan bahwa beberapa orang di dunia hijau dapat berlatih, bahkan jika Anda secara paksa berkultivasi, itu harus membayar harga yang sangat besar. Gu Wang Youdao, yah, jangan katakan itu, tolong bantu saya melihat apakah ada rahasia yang sangat berguna bagi saya. Tanya Jian Wushuang, jangan khawatir, saya sudah menontonnya untuk Anda. Wang mencari-cari sejak lama, dan hanya beberapa saat, ada hasilnya. Meskipun misterinya di sini luar biasa, kamu bisa sering menggunakannya, tapi ini sangat berguna bagimu, dan kamu bisa berlatih. Bahkan jika kamu menukar itu, hanya ada satu jenis, Golden Elephant, misteri, kata Raja. Misteri gajah emas. Jian Wushuang segera mencari masa lalu, dan segera menemukan pengantar misteri itu. Rahasia perlindungan tubuh. Jian Wushuang tertegun. Misteri tubuh pelindung, ia telah membudidayakan sebelumnya,
itu dari keluarga iblis batu, yang diciptakan oleh Dewa Keabadian. Sebelum mistisisme yang tidak dapat dipecahkan, itu benar-benar melakukan pekerjaan yang baik untuk Jian Wushuang, tetapi sekarang, dengan peningkatan kekuatan Jian Wushuang, terutama dengan baju besi jahat, mistisisme yang tidak dapat dipecahkan tidak ada hubungannya dengan dia. Efek, Jian Wushuang, aku sudah mempertimbangkannya untukmu. Raja-raja berkata, Anda adalah dewa kuno keluarga kerajaan Samsung dan memiliki tubuh fisik yang kuat, dan karena hubungan antara darah dan baju besi jahat, bahkan jika itu adalah pukulan dari Tianzun, Anda dapat mencoba melawan, tetapi apa yang dapat Anda hentikan hanyalah seorang Celestial Supreme tingkat menengah atau menengah biasa. Jika seorang Celestial Senior menembak, itu akan cukup untuk melukai Anda secara serius. Adapun tembakan Celestial yang sukses, itu akan cukup untuk membunuh Anda. Jadi, kamu sekarang membutuhkan teknik perlindungan tubuh yang kuat untuk membuat tubuh fisikmu lebih ulet. Meskipun teknik gajah emas ini tidak terlalu maju di dunia yang kacau pada zaman kuno, itu juga membuatmu berkultivasi. Ini sudah lebih dari cukup. Misteri gajah emas panjangnya 3 cm. Anda hanya perlu menemukan cara untuk membuatnya menjadi yang berat dan kemudian bekerja sama dengan baju besi jahat darah, dan tidak banyak yang dapat membunuh Anda. Oh, mata Jian Wushuang cerah. Dia sangat jelas bahwa banyak cara yang dimiliki seseorang, yang terpenting adalah cara menyelamatkan jiwa. Hanya jika sarana penyelamatan nyawanya cukup kuat, ia bisa hidup lebih lama. Teknik rahasia gajah emas ini memang sangat penting baginya. 10.000 kebakaran. Jian Wushuang diam-diam melihat harga pertukaran misteri gajah emas. Perlu dicatat bahwa prajurit kaisar tingkat atas hanya 10 poin api. Harga pertukaran keterampilan rahasia gajah emas ini setara dengan 1000 puncak prajurit kaisar. Saya tidak memiliki titik penyalaan sekarang. Saya tidak tahu bagaimana mendapatkan titik penyalaan. Saya akan bertanya nanti, diam-diam kata Jian Wushuang. Jian Wushuang, lihat harta karun khusus itu lagi. Suara raja terdengar keras, Jian Wushuang segera melihatnya. Harta karun dalam kategori harta spesial ini bahkan lebih bervariasi. Ada harta apapun jenis dan kemampuannya, dan semua pedang memesona. Raja-raja juga melihat dengan seksama pada harta itu, dan berbisik terus-menerus sambil menonton. Raja, ada apa denganmu? Tanya Jian Wushuang. Haha, tidak ada, saya hanya melihat beberapa gadget bagus, dan itu benar-benar melakukan apa yang saya harapkan. Harta terendah ini, tidak mungkin untuk benar-benar menilai nilai dari harta ini, atau bahkan menggunakannya untuk apa-apa. Anda tahu, jadi nilai tukar sangat rendah. Wang tertawa. Oh, Jian Wushuang mengerutkan kening. Saat itu, apa? Sui Wang tiba-tiba berseru. Apa yang salah? Tanya Jian Wushuang segera. Jian Wushuang, aku melihat hal yang bagus. Suara Wang tersenyum. Hal yang baik. Jian Wushuang melihat. Sasu, kata Wang. Jian Wushuang menatap Nasya segera. Sasu, bernilai 100 poin api. Jian Wushuang terhuyung. Ada banyak harta di kantor penukaran api ini, dan banyak harta sangat berharga, dan ada juga banyak titik api yang dibutuhkan. Tapi harta karun dengan hanya 100 poin api harus menjadi bagian bawah. Mutiara jahat ini, kan bayi. Kata Jian Wushuang. Tentu saja itu bayi, tapi rumah harta tingkat rendah ini tidak bisa menilai-nilainya sama sekali, dan mutiara jahat ini tidak kecil untukmu. Wang Dao, aku membutuhkannya. Jian Wushuang menghela nafas segera. Kalau begitu, tukarkan dengan cepat. Jangan khawatir, Sasu ini sangat aneh. Tidak ada seorang pun di dunia api hijau yang tahu bagaimana menggunakannya. Kalau tidak, bayi yang baik tidak akan tinggal di kantor pertukaran. Kamu pergi dulu dan bertanya bagaimana cara mendapatkan api tunjuk, lalu tunggu sebentar untuk datang ke sini untuk menebus sendirian. Kata raja. Oke, Jian Wushuang mengangguk, dan tidak tinggal di sini. Keluar dari kantor penukaran titik api, Yuding Tianzun menyapa dengan segera. Jian Wushuang, ada apa? Apakah ada harta karun? Yuding Tianzun bertanya sambil tersenyum. Ada harta yang saya hargai, tetapi saya tidak punya api. Jian Wushuang tersenyum pahit dan bertanya, Yuding Tian, bagaimana Anda mendapatkan api ini? Titik api adalah pertukaran hal-hal. Yuding Tianzun menjelaskan, Anda dapat mengambil harta yang Anda dapatkan dan menemukan identifikasi instrumen di kantor pertukaran titik api ini. Ia akan menilai nilai harta itu. Kemudian tukarkan 70% dari nilai harta ini.
Misalnya, jika harta awalnya bernilai 1000 poin api, maka jika Anda menjualnya ke kantor pertukaran poin api, Anda hanya bisa mendapatkan 700 poin api. Ini satu-satunya cara untuk mendapatkan api. Begitukah? Jian Wushuang mengetahuinya, dan hatinya diam-diam berpikir, saya membunuh Yuanzi dan mendapatkan banyak harta darinya. Banyak di antara mereka sangat berharga, tetapi saya tidak membutuhkannya. Saya tidak tahu berapa banyak poin yang bisa ditukar dengan harta itu jika digunakan untuk poin api. Jian Wushuang, ayo pergi, aku akan membawamu ke tanah kesempatan, kata Yuding Tianzun. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Medan perang di mana dunia api biru berada berisi peluang besar. Seperti ketiga misteri itu, Jian Wushuang belum memikirkannya untuk sementara waktu, tetapi ada kemungkinan, tetapi setiap orang kuat di istana King Huo bisa mendapatkannya. Di bawah bimbingan Yuding Tianzun, Jian Wushuang segera datang ke lubang cacing ruang. Wormhole luar angkasa, pedang itu aneh. Kesempatan itu ada di dalam medan perang, dan ada jarak yang sangat jauh dari tempat saya tinggal. Jika Anda hanya mengandalkan kaki Anda tidak akan dapat mencapainya selama beberapa dekade. Oleh karena itu, kami masih mengandalkan bak ruang angkasa. Lubang lebih cepat. Yuding Tianzun tertawa. Jian Wushuang tidak ragu-ragu, mengikuti Yuding Tianzun, dan melangkah langsung ke lubang cacing ruang ini. Dengan kilatan cahaya, ketika Jian Wushuang muncul lagi, dia sudah tiba di istana yang menjulang tinggi. Istana dihiasi dengan emas yang indah, dan sekarang pedang yang tak tertandingi muncul di koridor istana. Ini dia, Jian Wushuang mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling tempat kejadian. Ini adalah Taiking Hall, disitulah ada kesempatan. Kamu ikuti saja aku. Yuding Tianzun tersenyum dan memimpin jalan. Tidak perlu waktu lama bagi Jian Wushuang untuk datang ke inti istana. Apa yang dia lihat adalah aula yang megah. Di tengah aula, ada 4 sosok kekar. Di depan aula, ada pembakar dupa yang sangat besar. Apakah ini parit? Jian Wushuang memandangi 4 sosok kekar yang berdiri di tengah aula. Jian Wushuang, apakah kamu melihat 4 dupa di sebelah pembakar dupa? Yuding Tianzun mengarahkan jarinya. Lihat, Jian Wushuang mengangguk sedikit, dia juga memperhatikan bahwa di atas meja di samping pembakar dupa, ada 4 dupa dengan ukuran yang berbeda. Keempat dupa dilepaskan dari kecil ke besar. Jian Wushuang juga dapat mendeteksi 4 dupa, yang luar biasa. Ternyata itu dupa untuk menarik jiwa. Tiba-tiba, suara Raja Wang terdengar dengan sedikit ngeri. Dupa spiritual, ada apa? Tanya Jian Wushuang. Dupa spiritual adalah harta yang sangat bermanfaat bagi kultivasi. Ini dapat menenangkan hati orang dan sangat meningkatkan kecepatan pencerahan. Wang berkata, meskipun tidak sulit untuk memperbaiki dupa, kuncinya adalah bahwa bahan pemurnian cukup langka, sehingga nilainya sangat tinggi. Bahkan di dunia yang kacau pada zaman kuno, tidak banyak orang selalu dapat menggunakan dupa-dupa untuk berlatih kemewahan. Tentu saja, dupa menggugah ini masih berguna bagimu. Oh, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Pedang yang tak tertandingi, ada 4 dupa-dupa di atas meja itu, dengan ukuran yang berbeda. Kata Yuding Tianzun, tongkat dupa terkecil yang hanya bisa terbakar selama 1 jam saat dinyalakan. Tongkat dupa kedua bisa terbakar selama sehari. Dupa ketiga cukup untuk membakar selama sebulan. Adapun yang terakhir, dupa yang paling menginspirasi bisa dibakar selama setahun. Setiap orang kuat di istana King Huo saya memenuhi syarat untuk dupa yang merangsang jiwa, tapi yang mana yang bisa Anda dapatkan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Melihat bahwa 4 parit di depanmu tidak ada di sana, terserah mereka untuk menentukan dupa yang dapat mereka gunakan. Mereka akan bertarung melawanmu. Semakin lama kamu bertahan, semakin tinggi tingkat dupa yang akan kamu dapatkan. Setelah mendengarkan Yuding Tianzun, Jian Wushuang memahaminya dari lubuk hatinya. Mari kita mulai, kata Yuding Tianzun, tetapi sosoknya sudah mundur di luar aula. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, tetapi melangkah maju, tepat saat dia melangkah ke tengah aula, 4 parit yang telah berdiri di sana, matanya terbuka seketika, dan 4 parit juga pindah segera. Boom, 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 boom. Keempat helm menembak pada saat yang sama, membunuh Sword Wushuang langsung dari 4 arah. Jian Wushuang tidak tahu kekuatan dari 4 parit, dan tentu saja tidak berani dengan ceroboh. Pedang puncak darah muncul di tangannya dan menyapu langsung. Cahaya pedang yang elegan menyapu. Dentang, 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 dentang,
Jian Guang menghantam tubuh empat parit satu demi satu, seolah-olah memukul logam, membuat suara yang jernih, tetapi sosok keempat parit itu segera terguncang. Sangat lemah. Pedang itu tidak mengejutkan, pedang itu tak tertandingi. Jika aku menebak dengan benar, keempat parit ini ditembak sesuai dengan wilayahmu sendiri. Kamu hanya negara abadi, jadi mereka hanya memperlakukanmu sebagai keadaan abadi pada awalnya, tetapi kekuatan ledakan mereka seharusnya akan terus membaik, kata Raja Wang. Begitulah, Jian Wushuang tersenyum dengan acuh tak acuh, dan kemudian memegang Blood Peak Sword untuk berdiri bersama empat prajurit.